Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan PSSI akan mengajukan protes resmi kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF terkait dugaan pelanggaran fair play dalam pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U19 antara Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19 pada Minggu malam. Yang kita ingin ajukan ke AFF, protes kita adalah berkaitan dengan fair play yang terjadi permainan antara Vietnam melawan Thailand yang kita lihat 10 menit terakhir terutama, dan memang di tengah-tengah juga demikian, ada bola yang di tengah terus berputar-putar, tapi yang kelihatan adalah di menit 86 ya, 84 kalau nggak salah ya, itu hanya berputar passing-passing di sekitar garis 16. Nah, kita ingin memastikan, bertanya kepada AFF atau protes, apakah itu fair play atau tidak, ya? Karena ini menjadi suatu acuan bagi kita nanti. Kalau itu dibilang fair play, kita akan lakukan itu nanti mungkin suatu saat, ya. PSSI dikabarkan akan melayangkan surat protes kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF perihal dugaan main mata di laga Thailand versus Vietnam. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada Diego Basro yang akan melaporkan untuk kami. Selamat pagi, Diego. Menurut Anda, bagaimana evaluasi internal dari PSSI dan Timnas U19 karena gagal menang melawan Thailand dan Vietnam? Ya, selamat pagi, Maggie. Memang cukup disayangkan ya, Timnas U19 Indonesia tidak mampu lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 mengingat regulasi head-to-head yang membuat Indonesia tidak mampu lolos ke babak semifinal tersebut. Dan sebenarnya kita harus mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh anak-anak Timnas U19 di Piala AFF U19 kali ini. Sebenarnya penampilan anak-anak skuad Garuda Nusantara ini cukup baik. Mereka mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Beberapa hal jadi hal positif dapat kita ambil dari turnamen ini, di mana Coach Sinteyong sendiri mengatakan bahwa terjadi perkembangan yang pesat oleh anak-anak Timnas U19 dari segi mental dan juga segi fisik. Hal tersebut memang cukup terlihat di babak grup Piala AFF yang lalu, di mana secara fisik pemain-pemain Indonesia bisa bermain dengan intensitas yang sama selama 90 menit. Kemudian secara kekuatan fisik juga mereka bisa bersaing dengan rival-rival mereka seperti dari Thailand dan juga dari Vietnam khususnya. Kemudian dari mental juga mereka terlihat tidak mudah menyerah, meskipun gagal mencetak gol, mereka masih terus mencoba untuk mencetak gol, dan terlihat ada tim spirit yang cukup bagus di antara para pemain Timnas U19. Dan satu hal baik lagi yang perlu menjadi catatan pada babak grup ini adalah bagaimana terjadi perubahan organisasi permainan yang baik ditampilkan oleh Timnas U19 ini, terutama saat fase defending dan juga transisi, mana organisasi defending ini dapat kita lihat dilakukan secara baik ketika Indonesia berhadapan dengan Thailand. Ketika itu anak-anak skuad Garuda Nusantara berhasil menerapkan mid-block defending yang kemudian menyulitkan Timnas Thailand untuk mengakses area tengah, sehingga Timnas Thailand yang sebenarnya bermain dengan gaya bermain penguasaan bola yang cukup bagus terpaksa harus bermain direct, melakukan long ball ke arah depan yang kemudian mampu dengan mudah diantisipasi oleh anak-anak Timnas U19. Namun tetapi kemudian memang di babak kedua terjadi perubahan akibat cederanya Marcelino, dan juga dengan lebih tingginya pressing yang dilakukan oleh Thailand, kemudian kita lebih banyak diserang pada babak kedua. Akan tetapi juga transisi positif dan juga transisi negatif sudah diterapkan dengan baik oleh skuad Garuda Nusantara, di mana hampir semua gol yang dilakukan oleh Timnas U19 berasal dari momen-momen transisi positif, di mana counter attack cepat dilakukan oleh anak-anak Timnas. Selain itu juga ketika transisi negatif dari menyerang ke bertahan, anak-anak Timnas juga dapat cepat mengambil keputusan apakah harus melakukan counter pressing atau mundur ke belakang untuk mereorganisasi kembali formasi bertahan mereka di area pertahanan sendiri. Dan walaupun
ada hal-hal positif yang kita lihat di babak grup Piala AFF U19 ini, bukan berarti tanpa catatan, Maggie, tapi ada beberapa catatan yang harus baiki lagi oleh timnas U19, terutama di fase build-up ketika membangun serangan dari bawah oleh timnas U19. Terutama ketika Marcelino Ferdinand yang merupakan salah satu pemain kunci yang berperan sebagai playmaker di tim ini cedera, ini tampak sekali timnas U19 kesulitan untuk membangun build-up secara konstruktif dari bawah karena tidak ada pemain yang dapat melakukan progresi dari lini pertahanan menuju lini tengah dan juga didistribusikan ke lini serang. Nah, salah satu solusinya sebenarnya adalah mungkin Shin Tae-yong dan jajaran pelatih harus dapat mencari pemain-pemain lagi yang dapat berperan sebagai playmaker seperti Marcelino Ferdinand, atau mungkin dapat mencari pemain-pemain winger atau striker yang mempunyai kemampuan playmaking yang baik sehingga dapat membuat progresi dari area bertahan Indonesia menuju area pertahanan lawan itu bisa dilakukan dengan baik. Apabila kita melihat contohnya di timnas senior, kita punya pemain-pemain seperti Witan, kemudian ada juga Egy Maulana Fikri yang sebenarnya berposisi sebagai winger, tapi mereka berperan sebagai playmaker menjadi titik utama serangan timnas Indonesia untuk melakukan progresi. Dan selain itu, apabila kita melihat contoh lain dari tim-tim yang menggunakan sistem yang sama, yaitu 1-3-4-3, kita dapat melihat Chelsea di era Antonio Conte, di mana mereka mempunyai Eden Hazard, atau di Atalanta ketika ditangani oleh Gianpiero Gasperini, mereka punya sosok Papu Gomez yang bisa memprogresi serangan. Ketika tekanan datang ke lini tengah, mereka melakukan progresi dari sayap, dan dari sayap tersebut kemudian muncul winger-winger playmaking ini yang kemudian melakukan progresi ke area pertahanan lawan. Inilah sosok-sosok pemain yang harus dicari oleh timnas U19 untuk menghadapi kualifikasi AFC, kemudian Piala Dunia tahun depan. Dan juga salah satu hal yang perlu diperbaiki oleh timnas U19 adalah terkait dengan finishing yang masih harus diperbaiki, karena melawan Vietnam ada banyak sekali peluang di depan gawang yang seharusnya dapat berbuah gol, akan tetapi gagal diselesaikan oleh para pemain. Dan memang mencari striker ini menjadi PR di semua kelompok usia timnas, baik timnas senior, U23, U19. Ini merupakan efek dari klub-klub yang jarang memberikan kesempatan bagi striker-striker lokal untuk tampil di liga atau di tim utama klub-klub tersebut. Sehingga kesempatan striker-striker ini untuk unjuk gigi menjadi sangat minim, sehingga mereka tidak terlatih dari aspek mental dan dari aspek insting mereka di depan gawang untuk menyelesaikan peluang-peluang hadapan tekanan yang cukup besar. Dan tentunya kompetisi usia muda menjadi krusial untuk melatih insting, melatih bagaimana mereka menghadapi tekanan di depan gawang ini, kemudian juga bagaimana melatih visi para pemain atau winger-winger dan pemain tengah untuk memiliki visi permainan yang cukup baik tadi. Kompetisi ini apabila kita berkaca dengan apa yang telah dilakukan oleh PSSI sebenarnya sudah cukup baik. Tahun 2018 sudah diluncurkan Elite Pro Academy, U16 kemudian juga disusul dengan U18. Akan tetapi memang kita masih cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan negara tetangga kita, Thailand. Kita tahu sendiri di Thailand kompetisi usia mudanya sudah sangat terstruktur dengan baik. Mereka punya kompetisi usia muda mulai dari tingkat U19 sampai ke U12. Sangat berbanding terbalik dengan Indonesia yang hanya mempunyai kompetisi U16, U18, dan U20. Dan itu saja menjak pandemi kemarin berhenti. Baik. Dan hingga saat ini di tahun 2022 ini masih belum dimulai Elite Pro Academy kembali. Baik. Dan kompetisi inilah yang menjadi kunci, Maggie, bagi perkembangan pemain-pemain muda. Baik, semoga langkah-langkah dari PSSI ini bisa membuahkan hasil yang adil untuk semua pihak. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro atas analisa Anda. Selamat bertugas kembali.